Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifa Usria dengan NIM 009. Nah, di sini saya akan menjelaskan pedoman penyebaran media cetak khusus dewasa. Pedoman penyebaran media cetak khususnya dewasa, meraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewasa Pers menyusun pedoman ini. Nah, yang pertama itu media cetak khususnya dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau menggambar yang berkandung seks, kekerasan dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih. Nah, yang kedua, penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah dan tempat ibadah. Nah, yang ketiga, pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul dan belakang penerbitan sehingga terlihat hanya nama media, nomor edisi dan label khususnya dewasa 21 tahun plus. Nah, yang keempat ini pemasangan iklan media khususnya dewasa mengacu pada poin yang di atas. Yang kelima, Dewan Pers. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengeluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi pedoman ini. Nah, yang keenam itu masyarakat dapat mengadukan. Nah, yang keenam ini masyarakat dapat mengadukan pengelola media khususnya dewasa yang melanggar pedoman ini ke Dewan Pers. Nah, yang ketujuh, pengelola agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain. Nah, selanjutnya yaitu penyebab pemberlakuan. Nah, penyebab media tidak sesuai sasaran mudah dijangkau anak-anak. Tujuan pemberlakuan menegakkan rasa kesusilaan, melindungi anak-anak, mewujudkan tanggung jawab upaya pemerintah dan penegak hukum, pemerintahan dan penegak hukum. Nah, ini ada yang pertama itu melakukan pencegahan pelanggaran. Contohnya seperti diskusi, dialog dan musyawarah penegak hukum. Polri melakukan penyuluhan ke seluruh komponen, contohnya sosialisasi, seminar, workshop. Dan untuk masyarakat, kita sebagai masyarakat harus pandai isi media kita harus pandai mengisi isi media kita. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi penyiaran. Yang pertama, sebagai media pendidikan, karena di dalamnya terdapat sebuah informasi yang dapat
berguna dan bermanfaat dunia pendidikan di era kontemporer, khususnya sangat berpengaruh penting untuk para pelajar dan mahasiswa dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai media informasi yang di dalamnya seiring perkembangannya teknologi globalisasi bisa memanfaatkan dalam penyiaran untuk lebih mudahnya tersampaikannya sebuah informasi atau peristiwa yang terjadi dengan lebih cepat ke khalayak publik. Yang ketiga, media penyiaran sebagai kontrol sosial, yang mana di sini media sangat berperan penting dalam lingkungan sosial bermasyarakat sebagai kontrol sosial bagi para pemerintah yang berkuasa untuk lebih berhari-hari dalam penyampaian pendapat atau membuat kekuasaan bagi para penguasa. Oke, karenanya media itu sebagai kontrol sosial agar para masyarakat dapat mengetahui. Nah, yang keempat itu media sarana hiburan. Media penyiaran juga di dalamnya memuat tentang media yang mana sebagai hiburan dalam masa hiburan dalam masyarakat, yang mana bisa mendidik dan memberikan feedback yang baik bagi khalayak yang melihatnya. Nah, yang selanjutnya, pendekatan sosial di sini saran berperan dengan adanya media penyiaran dapat mewakili para masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi dan opini kepada khalayak pihak. Karena inilah dengan adanya media diharapkan dapat mendengar suara rakyat sehingga dapat dan berpengaruh media penyiaran itu kepada pendekatan di lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu pengaturan tentang penyiaran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 13 ayat 1 mengatur mengenai jasa penyiaran, yaitu terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Pasal 13 ayat 2 mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, selanjutnya pasal 32 mengatur tentang rencana dasar teknik penyiaran, persyaratan teknik dan perangkat penyiaran. Nah, pasal 33 dan 34 mengatur mengenai perizinan aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam prosedur atau tata cara perolehan perizinan berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, antara lain tahap pertama, pembentukan badan hukum, tahap kedua, permohonan dan studi khalayak, tahap ketiga, proses verifikasi, tahap keempat, proses evaluasi dengan pendapat, untuk tahap kelima, rekomendasi khalayak, tahap keenam, proses forum rapat bersama. Tahap ketujuh, masa uji coba saran pendiri LPS harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 10 Permen Kominfo nomor 18. Permohonan LPS harus melampirkan persyaratan berdasarkan pasal 15 Permen Kominfo 2018 tahun 2016. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.